Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lewi Anugrah dari Prodi Perbankan Syariah. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang clearing. Tentu tidak secara holistik, namun hanya beberapa bagian saja. Untuk lebih lanjutnya, silahkan disimak video ini. Baik, sebelum kita jauh berbicara tentang definisi jenis-jenis dan apa saja yang lainnya terkait dengan clearing ini, alangkah baiknya kita lebih awal itu untuk mengetahui hal apa yang memacu untuk clearing itu diadakan. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya pribadi, clearing itu menjadi antitesis yang melahirkan sintesa dari tesis awal, yakni tesis awalnya itu adalah kurang efisien serta kurang dinamisnya layanan pembayaran lalu lintas giral. Seperti itu. Giral itu adalah uang yang dikeluarkan bank melalui surat berharga. Kurang lebih seperti itu. Clearing itu dilakukan agar perhitungan serta penyelesaian utang dan piutang dapat berjalan dengan mudah, aman, dan juga efisien. Jadi, secara tidak langsung, clearing itu tidak hanya membantu untuk mempermudah, akan tetapi kemudian clearing itu menjadi membantu untuk mengurangi resiko dan memastikan bahwa transaksi antar bank itu senantiasa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, secara umum clearing itu melibatkan lembaga keuangan yang sudah pasti harus mempunyai permodalan yang kuat yang dikenal dengan sebutan MPS ataupun Mitra Pengembangan Sentral, seperti itu. Atau asingnya itu dikenal dengan Central Counterparty. Itu demikian. Nah, apa itu MPS? MPS itu menjadi pihak dalam setiap transaksi yang terjadi, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Dalam hal terjadinya kegagalan penyelesaian atau suatu transaksi, maka pelaku pasar itu menanggung suatu resiko kredit yang distandarisasi dari MPS di Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, clearing antar bank itu dapat terlaksana melalui ACH ataupun Automated Clearing House. Seperti itu. Di mana aturan dan regulasinya itu secara holistik diatur oleh NACA, The Electric Payment Association, seperti itu. Yang sebelumnya itu bernama National Automated Clearing House Association serta Federal Reserve, seperti itu. Jaringan ACH ini akan bertindak selaku pusat fasilitas clearing untuk semua transaksi transfer dana secara elektronik sudah pasti. Clearing antar bank atas cek dilaksanakan oleh bank, koresponden, dan Federal Reserve tuh. Nah, di Indonesia sendiri, clearing antar bank atas transfer dana secara elektronik dan cek itu dilakukan tidak lain dan tidak bukan
oleh bank sentral, yakni Bank Indonesia ataupun yang seringkali disebut dengan BI. Seperti itu. Sedangkan proses clearing atas transaksi efek itu dilaksanakan oleh PT ataupun perseroan terbatas Clearing Pinjaman Efek Indonesia atau KPEI, dan proses clearing atas transaksi kontrak berjangka itu dilaksanakan oleh PT Clearing Berjangka Indonesia ataupun yang seringkali disebut sebagai KBI. Kurang lebih demikianlah latar belakang mengapa demikian clearing itu dapat dihadirkan di Indonesia. Seperti itu. Setelah kita berbicara panjang lebar tentang latar belakang, selanjutnya kita akan berbicara tentang definisi dari clearing itu sendiri. Seperti itu. Saya mengutip salah satu definisi dari seorang ahli, yakni Thomas Suryatno. Menurut beliau, clearing itu adalah sarana perhitungan warkat antara bank yang dilaksanakan oleh BI ataupun Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Itu. Dengan pengertian Thomas Suryatno ini, saya rasa kita dapat menyimpulkan bahwasannya pengertian clearing itu adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga, surat-surat dagang yang guna untuk memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari apa saja seperti uang, inkaso, dan pembayaran ataupun pembukaan letter of credit, seperti itu. Clearing itu merupakan transaksi lalu lintas pembayaran yang dimaksudkan untuk memudahkan transaksi uang piutang, utang piutang antar bank yang ditimbulkan dari transaksi giral tersebut. Seperti itu. Nah, transaksi ini dilakukan oleh setiap bank peserta clearing melalui perantara Bank Indonesia sebagai lembaga clearing itu sendiri. Seperti itu. Clearing itu adalah salah satu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya yang dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman serta memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya ada jenis-jenis clearing. Ada 3 jenis. Yang pertama clearing umum, yang kedua clearing lokal, dan yang ketiga ada clearing antar cabang. Clearing umum itu adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI ataupun Bank Indonesia. Clearing umum adalah proses penyelesaian transaksi-transaksi antar bank yang dilakukan secara kolektif untuk mentransfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank yang lainnya. Nah, proses ini memungkinkan transaksi keuangan yang dilakukan antar bank itu dapat diselesaikan dengan cara yang efisien dan juga aman. Seperti itu. Yang selanjutnya ada clearing lokal. Itu adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah clearing yang telah ditentukan. Clearing lokal adalah proses penyelesaian transaksi keuangan antar bank
yang terjadi di wilayah geografis ataupun negara-negara tertentu. Sebagai contoh, clearing lokal di Indonesia itu diatur oleh BI sudah pasti dan dilakukan melalui sistem clearing yang disebut dengan SKNBI ataupun sistem clearing nasional Bank Indonesia. Nah, dengan melalui SKNBI ini, bank-bank yang berpartisipasi dalam menyelesaikan transaksi keuangan antar bank secara efisien dan aman di dalam negeri. Proses ini memungkinkan transfer dana antar rekening bank yang berbeda dalam satu wilayah seperti Jakarta dan Surabaya misalnya, dengan biaya yang rendah dan waktu penyelesaian yang lebih cepat seperti itu. Yang terakhir ada clearing antar cabang ataupun interbranch clearing, yaitu sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota seperti itu. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang yang lainnya yang bersangkutan sudah pasti pada kantor induk yang bersangkutan pula seperti itu. Mungkin hanya itu yang pada kesempatan kali ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi seperti itu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.